Oke, kembali lagi di YouTube channel Miss Hani. Kali ini kita akan membahas soal kisi-kisi kembali di part yang kedua tentang bangun datar ya. Kita berada di nomor 31 dengan indikator menyelesaikan masalah atau soal cerita yang berkaitan dengan keliling persegi. Nah, jadi di sini sudah ada soalnya ya, seperti ini kurang lebih soalnya. Diketahui sisi sebuah persegi di samping adalah 12 cm, tentukan kelilingnya. Kalau misalkan berkaitan tentang keliling, maka berkaitan dengan sisi-sisi bangun datar tersebut. Karena persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, maka kita menjumlahkan ke tiap sisinya. Jadi 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12. Maka atau bisa juga ditulis 12 dikali 4 ya, sama dengan 48. Tapi kalau misalkan soalnya itu dibalik ya, keliling perseginya diketahui terlebih dahulu, kita disuruh untuk mencari panjang sisinya. Misalkan soalnya seperti ini. Tika ingin membuat sebuah persegi dari kawat sepanjang 48 cm. Berapakah sisi persegi yang dibuat? Oke, nah ini kelilingnya sudah diketahui ya, 48 cm. Panjang kawat pengen buat sebuah persegi. Nah, karena persegi itu memiliki sisi yang sama panjang, jadi tinggal kita bagi 4 aja dari kawat tersebut. Maka setiap sisi panjangnya 12 cm. Nah, seperti itu kalau misalkan kelilingnya sudah diketahui. 32 yaitu menentukan luas sebuah persegi. Oke, kalau misalkan luas persegi dikali ya, rumusnya sisi dikali sisi. Misalkan soalnya tentukan luas persegi jika diketahui sisinya adalah 3,2 cm. Maka kita tinggal mengalihkan saja. Sisi kali sisi sama dengan 3,2 dikali 3,2. Nah, mungkin challenge-nya di sini adalah bagian desimalnya ya. 3,2 seperti biasa ya, 2 dikali 2 dulu. Itu 4. Kemudian 2 dikali 3, 6. Lalu 3 dikali 2, 6. Di bawah ini ya. Harus kosong di bagian ininya. Nah, terakhir 3 dikali 3, 9. Nah, lalu dijumlahkan 4. Taruh di sini ya. Kemudian 6 tambah 6, 12. Tahan 1. Kemudian di sini 10. Oke. Nah, untuk peletakan koma, yang paling penting adalah peletakan komanya ya. Kita hitung di sini ada berapa angka di belakang koma. Yang ini 1 angka di belakang koma, yang ini 1 angka di belakang koma, jadi totalnya ada 2 ya. Sekarang kita hitung mulai dari sini, 1, 2, maka letak koma itu ada di sini. Nah, jadi jawabannya adalah 10,24. Oke, nah seperti itu untuk penyelesaian perkalian desimal. Ya, kita lanjut lagi di nomor 33. Dengan indikator menentukan keliling sebuah persegi panjang. Misalkan soalnya seperti ini. Tentukan keliling persegi panjang jika diketahui panjang 24 cm dan lebarnya 9 cm. Oke. Tadi sudah Miss Hani bilang kalau berkaitan tentang keliling yaitu menjumlahkan tiap sisi bangun datar tersebut. Mau persegi panjang, mau segitiga, mau belah ketupat. Kalau udah kaitannya tentang keliling, maka tinggal menjumlahkan sisi-sisinya. Nah, pada persegi panjang memiliki sisi panjang, sisi lebar, sisi lebar. Lalu kita jumlahkan saja. 24 ditambah 24 tambah 9 ditambah 9. Hasilnya ini 48, ini 18. Oke, 4 tambah 1, 5, maka 18. Berarti 66 ya. Oke, 66 cm. Ya, seperti itu. Ke indikator berikutnya,
menyelesaikan masalah atau soal cerita yang berkaitan dengan luas persegi panjang. Contohnya misalkan seperti ini. Siapakah yang memiliki tanah terluas? Jika diketahui, Ayu memiliki ukuran tanah panjang 3 hektar dan lebar 2 hektar. Tika memiliki ukuran tanah panjang 2 hektar dan lebar 1 hektar. Nah, ini artinya kita akan mencari luas persegi panjang dalam bentuk soal cerita. Tinggal kita masukkan saja ke rumus luas ya. Untuk Ayu, karena panjangnya ada 3 dan lebarnya ada 2, maka luas tanah yang dimiliki Ayu adalah 3 dikali 2. Berarti Ayu punya luas tanah 6 hektar ya. Oke. Tika, panjang tanah Tika ada 2 hektar. Kemudian lebar tanah Tika itu 1 hektar. Maka 2 kali 1, 2. Nah, udah kelihatan ya. Dari sini udah kelihatan siapa yang punya tanah lebih luas. Yaitu adalah, adalah Ayu. Kita ke nomor 35, yaitu menentukan keliling jajar genjang dari gambar yang diberikan. Jajar genjang ya. Ini adalah alas jajar genjang. Ini sisi miring dari jajar genjang. Dan 9 ini adalah tingginya ya. Tinggi jajar genjang. Yang namanya mencari keliling itu adalah menjumlahkan tiap sisinya ya. Jadi sini ada 25, di sini juga sama ya, juga 25. Nah, sebelah sini 12. Di sini juga sama ya, 12. Nah, maka keliling jajar genjang 25 ditambah 25 ditambah 12 jadi ditambah 12. Kalau kalian bisa langsung bisa 25 dikali 2 ya, jadi 50. Kemudian ini 24. Jawabannya 74. Kita lanjut lagi ke indikator berikutnya, yaitu menentukan tinggi jajar genjang jika diketahui panjang alas dan luasnya. Kita pakai jajar genjang yang tadi ya, dengan panjang alas 25, tingginya 9, di sini 12. Namun yang dicari adalah tinggi, jadi kita anggap bahwa tingginya belum tahu nih. Kita anggap tingginya nggak tahu ya. Kita nggak tahu tingginya berapa. Yang diketahui hanya panjang alas ini 25, kemudian luas. Nah, misalkan luasnya 225 nih. Soalnya seperti ini misalkan. Tentukan tinggi jajar genjang jika diketahui panjang alas 25 cm dan luasnya 225 cm persegi. Nah, jadi ini soalnya dibalik ya. Panjang alas dan luasnya yang diketahui. Maka seperti ini. Untuk luas jajar genjang, rumusnya alas kali tinggi ya. Luasnya udah diketahui nih, 225. Panjang alasnya juga sudah diketahui 25. Yang dicari adalah tinggi dari jajar genjang itu sendiri. Jadi kalau cari tinggi tinggal dibagi aja nih. Luas dibagi dengan alas. 225 dibagi dengan 25. Jawabannya 9. Dengan indikator menentukan ciri dari bangun belah ketupat. Belah ketupat ya. Belah ketupat ini memiliki ciri-ciri sisinya sama panjang.
sama panjang, sama kayak persegi. Kemudian belah ketupat memiliki diagonal 1, diagonal 2 yang berpotongan di satu titik. Ini titik potong diagonal dari belah ketupat. Maka membagi dua diagonal menjadi sama panjang juga. Nah, jadi yang di sini sama panjang sama yang di sini. Yang di sini juga sama panjang. Nah, sudut yang dibentuk oleh diagonal belah ketupat itu 90 derajat. Oke, lanjut lagi. Dan indikator menentukan luas belah ketupat jika diketahui panjang salah satu diagonal dan kelilingnya. Oke, jadi diketahui panjang salah satu diagonal sama kelilingnya nih. Misalkan kita dikasih belah ketupat ya. Keliling sebuah belah ketupat 20 cm. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 8, maka tentukan luas belah ketupat. Oke. Untuk luas belah ketupat sendiri, rumusnya 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke. Kita udah punya diagonal pertama ya. Kita udah punya satu diagonal, yaitu 8. Tapi diagonal yang keduanya kita belum punya nih. Nah, kita cari dulu ya. Jadi salah satu diagonalnya, ini terserah aja mau di mana, 8 ya. Misalkan dari sini ke sini panjangnya 8 cm. Berarti untuk yang ini 4 cm ya. Nah, 4 cm. Separohnya. Kemudian keliling sebuah belah ketupat tuh 20 cm kelilingnya. Belah ketupat ini memiliki sisi yang sama panjang ya. Berarti ada 4 sisi yang sama panjang. Maka panjang sisi belah ketupat itu 20 dibagi 4. Sama kayak persegi. Oke, berarti sisi belah ketupat itu 5 ya. Jadi di sini 5 cm. 5 cm, di sini juga 5 cm. Sama ya, di sini juga 5 cm. Oke. Nah, gimana nih cara kita cari panjang yang diagonal keduanya? Nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini kan ada segitiga siku-siku ya, sesuai dengan sifat dari belah ketupat, bahwa diagonal 1 dan diagonal 2 itu membentuk segitiga siku-siku. Sisi miringnya 5, salah satu sisi sikunya 4. Nah, masih ingat dengan Pythagoras kan ya? Di sini kita anggap X ya. Masih ingat dong Pythagoras. Jadi kita cari dulu X-nya. Nah, rumus Pythagoras masih ingat ya, simpan pangkat 2. 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. Oke. Ini 25, 5 dikali 5, 25. Dikurang 16, 4 dikali 4 itu 16. Jadi, X pangkat 2. 25 dikurang 16, 9 ya. Nah, maka untuk X adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Oke, kita udah ketemu salah satu panjang diagonalnya 3 cm. Nah, di sini 3, berarti di sini juga 3 ya. Maka untuk diagonal kedua dari belah ketupat adalah 6. Oke. Kita lanjutkan. Sama dengan ini
Ini bisa dicoret ya, 8 bagi 2 itu 4. Nah, 4 sama 6 tinggal dikalikan aja, 4 kali 6, 24. Oke. Nah, ini udah ketemu luasnya. Nah, menentukan ukuran layang-layang jika diketahui luasnya. Luas layang-layang sama dengan belah ketupat ya, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat di bagian pilihan gandanya ya, kalau di bagian pilihan gandanya, misalkan untuk pilihan ganda yang pertama misalkan A sama dengan, untuk A misalkan ya, diagonal 1-nya misalkan 10, diagonal 2-nya misalkan 5. Berarti kalian cek, masukkan ke dalam rumus luas layang-layang itu per 2 dikali 10 dikali 5. Hasilnya 10 dikali 5, 50, 50 bagi 2, 25. Nah, kalau misalkan sama, yang diketahui luasnya 25, misalkan di soal luasnya berapa, sama 25 berarti itu jawabannya. Kalau berbeda, kalian bisa pilih lagi di pilihan ganda yang B. Seperti itu tipsnya ya. Menyelesaikan masalah soal cerita yang berkaitan dengan ciri-ciri layang-layang. Oke, di sini misalnya akan kasih tahu ciri-ciri layang-layang. Ini layang-layang ya. Untuk layang-layang terbentuk dari 2 buah segitiga siku-siku. Kenapa? Karena ini diagonal layang-layang ini berpotongan di satu titik potongnya, dan ini membentuk sudut 90. Tapi segi layang-layang juga bisa terbentuk dari 2 buah segitiga sama kaki ya. Nih, yang ini. Nah, ini sama kaki nih. Ini sama kaki, segitiga sama kaki. Yang ini kakinya sama panjang. Nah, ini kakinya sama panjang. Kemudian ini juga segitiga sama kaki nih, tapi agak besar ukurannya. Nah, sama panjang. Nah, seperti itu. Jadi tinggal dicek aja ya di pilihan gandanya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu untuk kisi-kisi bangun datar. Sampai ketemu di kisi-kisi part yang ketiga.